Ampel. Orang Surabaya mana yang asing dengan nama tersebut? Suatu kawasan wisata religi yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara, terutama saat memasuki bulan suci Ramadan. Kawasan wisata religi ini tepatnya berada di Jalan Ampel Masjid nomor 53, Ampel Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Ampel. Ampel diambil dari nama Wali Songo Sunan Ampel. Beliau merintis penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kita bisa menikmati beberapa wisata sekaligus diantaranya seperti wisata religi, belanja, hingga kuliner khas Timur Tengah. Berikut Ampel in 24 Hour versi kami, check it out! Pagi harinya kita bisa berwisata religi menikmati keindahan Masjid Ampel yang berluaskan 120 x 180 meter persegi ini. Masjid Sunan Ampel secara apik mengadaptasikan nilai-nilai Islam ke dalam arsitektur Jawa. Gapuro atau pintu gerbang misalnya, berasal dari kata Arab gafura yang berarti ampunan. Dibangun di area masjid untuk mengingatkan setiap muslim agar memohon ampunan sebelum memasuki kawasan suci dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 5 gapura yang ada di sekelilingnya merefleksikan inti ajaran agama Islam. Bilangan 5 menyimbolkan jumlah rukun Islam. Gapura pertama bernama Gapura Munggah. Munggah berarti naik. Dinamakan demikian karena gapura ini menyimbolkan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Gapura kedua yang bernama Gapura Poso atau puasa. Gapura ini mengajarkan umat muslim menunaikan puasa baik yang wajib maupun sunnah. Gapura amal atau beramal yang menyimbolkan pentingnya beramal bagi umat Islam untuk membantu sesama muslim yang membutuhkan. Gapura madep. Madep berarti menghadap, yaitu menghadap ke arah kiblat ketika mendirikan sholat. Gapura yang terakhir adalah Gapura paneksan atau kesaksian, yang berarti kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Di area ini selain menikmati indahnya arsitektur masjid, kita juga bisa ziarah ke beberapa kerabat Sunan Ampel, antara lain makam Mbah Bolong yang menentukan arah kiblat di masjid ini. Mbah Soleh yang konon bangkit dari kubur sebanyak 9 kali dan terbukti dengan makamnya yang berjumlah 9 buah. Spesialnya di tempat ini ada sumur yang airnya diyakini layaknya air Zam-Zam. Menurut peziarah lain, air tersebut sangat bersih. Bahkan sejak dulu hingga sekarang sumber airnya tidak pernah kering. Matahari sudah tepat di atas kepala, pertanda hari mulai siang. Azan zuhur berkumandang di sekitaran kawasan religi ini. Jangan lupa untuk melakukan ibadah salat zuhur ya. Setelah menunaikan ibadah, saatnya kita berkunjung dan berjalan-jalan menyusuri Kampung Arab. Apa yang kamu pikir setelah mendengar tentang Kampung Arab? Iya, jelas, pasti pemukiman orang keturunan Arab. Kampung ini bermula saat orang Yaman Selatan berbondong-bondong ke sini dengan tujuan berdagang. Ditempatkan oleh kolonial Belanda yang mulainya di kawasan Jalan Panggung terus bergeser sampai ke Jalan Sasak. Hal ini dikarenakan strategi kolonial Belanda agar para pendatang Arab tidak bercampur dengan para pribumi. Melihat industri perdagangan di Surabaya yang dikira menguntungkan, para imigran dari negeri Jazirah Arab mulai memasuki Surabaya secara bergelombang pada abad ke-19. Diimbangi dengan ekonomi orang Arab yang terus membaik, mereka lantas memberikan rumah dari orang Belanda yang kosong ditinggal penghuninya. Di Kampung Arab, kalian bisa memanjakan mata apalagi teruntuk para ibu-ibu. Deretan pernak-pernik memikat mata tersaji antara lain mukena, peci, parfum, gamis, buah korma bisa diperoleh di satu lorong yang dipusatkan khusus. Matahari semakin mengarah ke barat. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Saatnya ngabuburit nih. Sekiranya apa ya sajian berbuka puasa nanti? Let's go, kita cari tahu.
Kawasan ini banyak penjual makanan khas Timur Tengah. Contohnya nasi kebuli, kebab, nasi biryani, roti Maryam, dan olahan kambing lainnya. Langit mulai gelap, azan maghrib berkumandang. Alhamdulillah, waktunya berbuka. Oh iya dulur, jangan lupakan sholat tarawih ya. Sholat tarawih di sini unik loh. Umumnya tarawih dengan bacaan surat-surat pendek, tapi kalau di sini bacaannya 1 juz untuk tiap harinya. Hayo gimana? Apa dulur ingin mencoba tarawih di masjid legendaris ini? Tapi jangan lupa saat malam ganjil pengunjung akan semakin ramai, apalagi tanggal 21 hingga 29 malam Ramadan. Dikarenakan banyak yang melakukan iktikaf untuk mencari keberkahan Lailatul Qadar. Oke dulur, seharian kita sudah mengeksplor kawasan wisata religi Ampel ini. Di sini kita bisa belajar banyak mulai dari silsilah Sunan Ampel, kerabatnya yang punya keunikan sendiri, hingga kebudayaan Timur Tengah yang sangat kental. Ikuti terus kami ya di perjalanan, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!